Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin B. Kali ini kami akan membahas War of the Vampire bagian kedua. Ini adalah bagian yang terakhir. Bagi kalian yang belum menonton bagian pertamanya, kami akan cantumkan linknya di deskripsi. Sebelumnya di Madripoor, Ghost Rider dan Legion of the Unliving bertemu dengan Avengers. Terjadilah pertarungan hebat antara Legion of the Unliving melawan Avengers. Blade berhadapan melawan Surge, Black Panther melawan Snow Snake, sedangkan Thor melawan Ghost Rider. Thor sempat kewalahan dalam pertarungan ini. Carol Danvers membantu Thor dan memperingatkannya bahwa Ghost Rider masih merupakan Robbie Reyes. Karena itu, jangan sampai Robbie terbunuh. Captain America juga sempat membantu Thor dan Carol. Saking kuatnya Ghost Rider, Carol harus memukul dadanya. Ghost Rider marah dan memberikan Penance Stare kepadanya. Namun Carol bisa bertahan dan terbebas dari Penance Stare. Carol mengaku bahwa dia sudah lama menebus dosa-dosanya. Pada akhirnya Blade memutuskan untuk melepaskan Surge demi membantu rekan-rekannya menghentikan Ghost Rider. Ia menggigit leher Ghost Rider, lalu dengan cepat memuntahkan sesuatu yang dia hisap. Berkat tindakan ini, Ghost Rider bisa kembali normal. Blade menjelaskan bahwa yang tadi dia keluarkan adalah penyakit. Saat itu Legion of the Unliving telah pergi, maka Avengers berlanjut menyelamatkan para vampir anak-anak yang tadi hendak dibantai. Tentang Robbie, ketika dia sedang dikendalikan, ternyata jiwanya masuk ke satu neraka. Di sana ia bertemu dengan Raja Neraka yaitu Johnny Blaze. Sebelumnya penguasa neraka itu adalah Mephisto, namun kekuasaannya bisa direbut oleh Johnny dalam event Damnation. Di neraka, Johnny menantang Robbie untuk melakukan balapan. Tetapi sebelum kontes itu bisa dilaksanakan, Robbie berhasil disadarkan oleh Blade. Maka dari itu, Johnny terus menunggu Robbie di neraka. Cerita balapan ini sendiri kemudian ditampilkan dalam story arc Challenge of the Ghost Riders. Di satu tempat rahasia, Dracula dipertemukan dengan Red Widow. Sebenarnya Dracula meminta bertemu dengan petinggi pemerintah Rusia, tapi rupanya Red Widow lah yang sekarang menjadi perwakilan Rusia dan akan melakukan negosiasi dengannya. Di situ Red Widow membantai para pengikut Dracula yang juga mencari suaka ke Rusia. Setelah itu Red Widow memperlihatkan banyak sekali vampir wanita. Rupanya semua wanita ini pernah menjadi pasangan Dracula dan tentu saja pernah melakukan aktivitas netnot mantap-mantap dengannya. Red Widow berniat untuk menarik semua informasi rahasia yang berada di kepala Dracula. Namun jawaban awal dari Dracula tidak memuaskan. Maka Red Widow membantai para vampir wanita tersebut agar Dracula mengeluarkan rahasia lebih banyak lagi. Dracula akhirnya memberitahukan banyak sekali rahasia vampir selama 500 tahun terakhir. Dia melakukannya sambil menangis menyaksikan para pasangannya dibunuh satu persatu di depan matanya. Pergerakan Legion of the Unliving juga masih berlanjut. Mereka kini bisa mengetahui bahwa Dracula sedang berada di Rusia. Maka dari itu mereka melancarkan serangan ke penjara penal koloni nomor 9. Pertama-tama Red Bomber mengirimkan tikus-tikusnya. Kali ini semua tikus itu bukan membawa bom, melainkan darah vampir. Saat tikus-tikus tersebut meledak, para tahanan di sana terkena darah itu dan berubah menjadi vampir. Akan tetapi Dracula sudah tidak ada di sana. Berkat segala informasi yang telah dia beberkan, pemerintah Rusia bersedia mengabulkan permintaannya berupa suaka. Dracula pun sudah dikirimkan ke satu tempat lainnya. Di penal koloni nomor 9, kekacauan berusaha dihentikan oleh Avengers. Lalu di manakah Winterguard yang seharusnya menjaga penjara tersebut? Ternyata Winterguard sudah dihabisi oleh Legion dan tinggal menyisakan Red Widow seorang. Kepadanya, Legion menanyakan di manakah Dracula. Namun saat itu Avengers sudah muncul untuk menyerang Legion. Terjadilah pertempuran di sana. Blade berhadapan langsung melawan Shadow Colonel. Dalam duel ini, Blade mampu memotong kaki kanan dan lengan kanan Colonel. Dia juga merebut Boiting yang memberinya senjata tajam. Akan tetapi, Blade tetap dibuat terdesak oleh Colonel. Untungnya Ghost Rider membantu Blade dengan memberikan pukulan telak yang mengenai wajah Colonel sampai dia menjadi tidak berdaya. Blade kemudian menggunakan Boiting untuk memenggal kepala Colonel. Di dekat situ, Surge berhadapan melawan anjing peliharaan Thor yang bernama Tori. Rupanya Tori masih terlalu kuat bagi Surge sehingga sukses mengalahkannya. Karena begitu banyak tikus dari Red Bomber yang masih berkeliaran, She-Hulk membuat ledakan energi gamma untuk memusnahkan tikus-tikus itu. Di tengah kekacauan ini, sisa-sisa Legion berhasil melarikan diri sambil membawa tubuh Colonel. Seusai peristiwa tadi, Surge sang Hellhound ditahan oleh Avengers, sedangkan Boiting terus dibawa-bawa oleh Blade. Lalu bagaimanakah nasib Dracula? Lokasi yang diberikan oleh pemerintah Rusia kepadanya adalah Chernobyl di Ukraina. Dahulu di sana ada reaktor nuklir. Pada tahun 1986, reaktor itu meledak sehingga sekarang Chernobyl bagaikan kota mati dan telah ditinggalkan penduduknya. Sedangkan kawasan di sekitarnya dijaga dengan ketat. Daerah ini dan bencana nuklirnya memang ada di dunia nyata.
Di sana awalnya Dracula tampak sendirian saja, tapi kemudian dia ditemui oleh Legion of the Unliving. Bahkan ada pula Shadow Colonel yang ternyata masih hidup meskipun sudah dipenggal. Kini terungkaplah rahasia di balik perang saudara vampir. Sebenarnya semua ini merupakan bagian dari rencana Dracula. Di Chernobyl, dia berambisi membangun lagi kerajaan vampir yang baru. Sedangkan Legion tidak ingin membunuhnya. Mereka memang ditugaskan oleh Dracula untuk membersihkan bangsa vampir dengan cara membantai para vampir yang lemah. Selain itu, sesungguhnya Shadow Colonel merupakan putra Dracula. Itulah pembahasan tentang War of the Vampire bagian final. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, Discord, dan WhatsApp, like fanpage, serta follow Instagram dan Twitter Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.